Hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22 dengan judul perikop riwayat Nuh. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Sebaiknya kita akan mulai membaca ayat 8 juga. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Begitulah kita menyelesaikan perikop ini sampai selesai. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersalah antara orang-orang sesama, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Hem, dan Yafet. Adapun bumi itu tak rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan menghinakan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air baku di bumi untuk musnahkan segala yang hidup dan menyelamatkan segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan segala makhluk dan semuanya harus membawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. dan engkau bawalah bagi segala apa yang hadapan aku, lalu Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara sekalian, kita akan melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kehidupan yang saleh. Bersama-sama membaca. Seterusnya, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat menyayangi hidup yang
kehidupan yang saleh atau kehidupan yang benar, tidak bercelah, dan dikatakan oleh firman Tuhan, Nuh itu bergaul dengan Tuhan atau berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu sangat senang dengan Nuh karena dia hidupnya benar, saleh, tidak bercelah, berjalan bersama Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, pada zaman Nuh, seperti yang firman Tuhan katakan, manusia pada waktu itu hidup menurut kebenarannya masing-masing. Apa yang saya anggap benar, itu yang saya lakukan. Tidak peduli siapa. Bagiku, aku yang menentukan benar dan salah. Kadang dalam dunia saat ini, itulah yang ada di dalam hati manusia. Itulah yang ada di hati kita. Kita tidak akan mempertimbangkan lagi apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yang menjadi pertimbangan kita adalah apa yang benar menurutku. Entah itu benar sesungguhnya, atau separuh benar, separuh salah, atau itu tidak benar sama sekali. Tetapi sepertinya kita yang menentukan apa yang kita pilih dan apa yang kita mau. Itulah adalah zaman waktu Nuh hidup dan pada zaman ini, di zaman modern ini. Kalau saudara bersama dengan teman-temanmu, apa yang mereka pikirkan tentang sesuatu? Bagaimana mereka melihatnya? Bagaimana mereka menilainya? Mereka akan melihat dan menilainya menurut pemikiran mereka. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang saya mau, apa yang saya suka, itu yang mereka putuskan. Di saat-saat seperti itu, apakah kita bisa hidup seperti Nuh? Yang dikatakan, walaupun manusia kebanyakan waktu itu, atau semua waktu itu, Tuhan bilang, mereka hidup menurut kebenaran mereka sendiri. Tetapi Nuh, Tuhan katakan, aku menyukai Nuh, karena dia hidup benar, tidak bercelah, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah tantangan bagi kita di saat ini. Setelah kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan kita, dan kita mau mengikut Dia menjadi setia sepanjang hayat kita, dan kita masih hidup di dunia ini, dan masih bergaul dengan banyak orang, dan berhadapan dengan banyak nilai-nilai dalam dunia ini, bagaimana kita memutuskan? Apakah kita tetap menjadi orang yang saleh, yang benar, yang tidak bercelah, yang mau berjalan dengan Tuhan, dengan mengatakan, aku tetap setia kepada Tuhan, aku tetap menaati Tuhan, aku tetap mengikut Tuhan, dan aku tidak mau mengikuti apapun nilai-nilai, pandangan-pandangan yang kamu lakukan atau pikirkan. Kenapa kita harus membuat keputusan demikian? Karena Tuhan menyukai, menyenangi orang-orang yang hidupnya saleh, hidupnya benar, hidupnya tidak bercelah, hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari kita putuskan, sesulit apapun tantangan hidup ini, akhirnya Tuhan akan memberikan pengadilan. Seperti Nuh, di saat-saat seperti itu Tuhan memberikan pengadilan, dan Dia katakan Nuh adalah orang yang saleh. Apakah saatnya nanti kalau Tuhan memberikan pengadilan, saat ini Tuhan akan berkata, engkau adalah orang benar, orang saleh, tak bercelah, dan ikut berjalan denganku sepanjang hidupmu. Apa yang akan Tuhan katakan? Maka mawas dirilah, berhati-hatilah, jangan sembarangan, karena ada Tuhan yang melihat, yang
menghakimi. Jangan mengurus hidup kita dengan kemauan, kesukaan, keinginan kita, tapi uruslah hidup kita sesuai dengan kesukaan dan keinginan Tuhan. Bersama-sama, 1, 2, dan mulai. Berikutnya, yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah kasih karunia Tuhan. Bersama-sama. Ayat 8 menyatakan bahwa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia dan berpegang padanya. Sesungguhnya saat ini Tuhan kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit dan bagaimanapun, ia dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saat hidupnya menyenangkan Tuhan, Tuhan memilihnya dan Tuhan menyelamatkannya. Itu kasih karunia. Bukan karena ada sesuatu, tetapi pilihan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga sama. Di dalam dunia ini kita hidup dengan berbagai macam masalah dan dosa-dosa. Kita tidak bisa menyembunyikan diri. Kadang kita juga bagian dari dosa-dosa dunia ini. Tetapi Tuhan ada kasih karunia kepada kita masing-masing, di mana Ia memilih saudara dan saya untuk menjadi percaya kepada Dia. Saudara percaya atau tidak, suka atau tidak, saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, untuk mengikut Yesus, untuk menaati ajaran-ajaran Tuhan. Itu kasih karunia. Kalau begitu, bagaimana kita menyikapi kasih karunia itu? Seharusnya kita bersyukur, berterima kasih. Orang yang seperti saya ini, di antara jutaan, miliar orang di seluruh dunia ini, Tuhan memilihku untuk percaya kepadanya. Kenapa Dia memilih aku? Itu kasih karunia. Berapa banyak orang yang tinggal di negeri ini? Banyak. 7, atau 8 juta orang. Tapi Tuhan memilihmu. Berapa orang yang hidup di negaramu? 280 atau lebih juta. Dan Tuhan kasih karunia-Nya memilih kamu. Dengan pengertian seperti ini atau kesadaran seperti ini, kita akan memiliki hati yang bersyukur berlipat ganda kepada Tuhan. Aku yang tidak sempurna ini, aku yang biasa-biasa ini, yang tidak ada apa-apanya ini, bahkan hidupku begitu rusak, begitu buruk, tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memilih kita untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Dan itulah kebanggaan kita dan kekuatan kita untuk terus percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita jalani di dunia ini, tidak masalah. Bagaimanapun keadaan kita, karena mungkin ada orang yang tidak menyukai kita, membenci kita, menghina kita, tidak apa-apa. Saya tetap mengikut Tuhan karena aku telah menerima kasih karunia dari Tuhan dan memilih aku untuk mengikut percaya kepada Dia. Amin.
Begitu. Bayangkan kalau di sini ada pemilihan untuk menjadi wakil ke Amerika, jalan-jalan, tur, tapi yang layak hanya 5 orang. Gratis tes. Dan begitu ada pemilihan sesuai dengan anugerah dan kasih karunia tur itu, dan saudara terpilih, perasaan saudara itu bagaimana? Sukacita dan kebanggaan seperti itulah yang sebenarnya juga kita alami dari 8 miliar lebih orang di dunia ini. Kok aku mendapat kasih karunia, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Wow, ini membuat saya itu jalan begitu yakin diri. Mungkin orang bilang, oh wajahmu biasa-biasa saja. Enggak, bagi Tuhan aku dipilih. Dipilih. Kamu kok tidak menarik? Enggak apa-apa. Saya enggak permasalahan kok. Kenapa? Aku dipilih Tuhan untuk percaya kepada Dia, menjadi anak-anak kesayangannya. Siapa kamu yang ngomong-ngomong begitu? Apa hak kamu? Aku saja yang begini-begini dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Maka kita senang. Nah, itu namanya kasih karunia. Hargailah dan setia dan ikutlah Tuhan apapun situasinya. Jangan mudah terpengaruh dengan situasi dunia ini, panggilan dunia ini, pencobaan-pencobaan, godaan dunia ini yang sepertinya menarik, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Tarikan dunia dan segala dosa-dosa dunia akan ada, hanya akan membawamu masuk dalam neraka selama-lamanya. Itu saja. Mungkin engkau tertawa dan tersenyum sementara. Setelah itu engkau akan menangis selama-lamanya dalam kekekalan. Ya pilihlah. Kalau Tuhan sudah memanggil saya dengan kasih karunia-Nya, ini kekuatan saya yang berlipat ganda untuk setia kepada Tuhan. Bersama-sama, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Tuhan mengajar saya bahwa dalam hanya jalan dunia ini, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saya, Tuhan memilih saya untuk menjadi percaya padanya. Luar biasa. Yang ketiga, ketaatan dan kepatuhan. Bersama-sama. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah batra yang sesat untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang supaya hidup selama-lamanya. Nuh menaati perintah Tuhan dengan sepenuh hati dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada saat Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat batra, itu tidak ada tanda-tandanya mendung. Tidak ada ramalan cuaca. Tidak ada. Tuhan bilang buat batra dan diberikan petunjuk yang rinci lagi. Dan buatnya di mana? Mungkin di bukit atau di gunung-gunung. Dan untuk mengumpulkan kayu dan sebagainya itu tidak mudah. Zaman itu, saudara. Zaman ini tidak apa-apa. Ada banyak alat yang mesin yang bagus dan memudah. Zaman itu bagaimana? Kayunya jenis apa dan bagaimana dan bagaimana?
Dan dikatakan itu bertahun-tahun buat batra. Sudah baca sendiri kisahnya. Bukan 1-2 minggu. Oh, tidak mungkin lah. Tapi walaupun begitu perintah Tuhan, ya, dan membuat itu tidak mudah, dan tidak ada tanda-tandanya banjir besar, ada satu yang Nuh miliki, yaitu hati yang taat dan patuh kepada Tuhan yang dia imani. Dia percaya kalau Tuhan sudah berkata, itu pasti akan digenapi, akan ditepati. Dalam hidup kita bagaimana? Saat Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengikut Dia sepanjang hayat kita, dan Tuhan akan memberkati kita, apa kita percaya bahwa dengan mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, Dia akan memberkati hidupmu? Ya mungkin saudara berkata, saya belum lihat berkat Tuhan itu. Coba kalau saya lihat, saya baca firman Tuhan, Tuhan berjanji Dia memberkati saya rohani dan jasmani. Amin. Dan buka mata langsung lihat, oh saya akan percaya Tuhan. Tapi bisa enggak tanpa melihat pun kita tetap beriman? Yang namanya beriman, saudara, kepada Tuhan, melihat hasil doamu atau melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu atau tidak, saudara tetap percaya kepadanya, mengikutnya, setia kepadanya, patuh kepadanya, menaati Tuhan. Itulah iman. Jadi kalau saudara tidak melihat, percuma saya ke gereja bertahun-tahun begini-begini aja, ya udahlah, tinggalkan Tuhan lah. Itu hanya menyatakan bahwa saudara itu tidak punya iman. Nol imannya. Yang ada adalah menjadi Tuhan untuk mengurus Tuhan, mengatur Tuhan. Jadi datang ke gereja Tuhan yang pasti ya, 1, 2, 3. Tolong ya, dalam bulan ini, kalau tidak dijawab, saya tidak akan datang lagi ke gereja. Itu namanya bukan beriman. Itu mentuhankan diri untuk mengatur Tuhan. Nah, dosa yang paling besar, ingat, dosa yang paling besar itu adalah menjadi Tuhan bagi diri sendiri dan mengatur Tuhan. Setan kan begitu. Dia melihat takhta Tuhan kosong, dia bilang, aku mau naik sana, biar aku yang urus ini, dunia ini dan Tuhan. Langsung Tuhan bilang, sudah, jadi setan lah kamu, lalu dihukum neraka selama-lamanya. Kesombongan itu lah. Jadi kalau saudara sombong, hati-hati, itu dosamu yang sama dengan dosanya setan. Sombong mengatur Tuhan. Nggak bisa begitu. Kita tidak bisa memiliki hati yang seperti seharusnya. Setelah kita percaya, mengenal kebenaran dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus dan mengikutnya, apapun keadaan, sudah dijamin sekarang atau tidak, sudah melihat atau tidak, kehidupanku baik-baik saja atau masih belum baik-baik saja, aku tetap percaya kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan. Seperti Nuh, menjalani apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita beriman, kita tidak akan bosan sama Tuhan. Karena kalau kita bosan sama Tuhan, itu sama saja yang kamu tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa nafasmu itu pemberian Tuhan. Coba saja lah pikul oksigen sendiri tiap-tiap hari. Buat oksigen sendiri, pikul.
Nggak mungkin, bukan? Oksigen itu sendiri walaupun dimasukkan dalam tabung itu pun karyanya Tuhan. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa sombong itu loh. Nggak ada. Mau apapun, tidak ada alasan untuk kita tidak mau cari Tuhan, beriman kepada Tuhan, karena yang kita hidup saja ini loh, nafas saja. Matamu yang begini-begini itu karena Tuhan. Bayangin kalau saudara tidak ada nafas, masih matamu begini-begini enggak? Dia akan tutup itu dengan aman dan damai. Tapi kita tidak sadar. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mau beriman, percaya, taat, patuh kepada Tuhan apapun situasi hidup yang kita alami. Sesulit apapun, kita taati saja, lakukan saja perintah-perintah Tuhan. Apapun perintah yang kita tahu di dalam Alkitab ini, kita ikuti saja, taati saja. Jangan tanya-tanya, apa nanti kalau saya buat ini dapat apa? Apa ini nanti dapat apa? Ini apa? Enggak, taati saja. Oh, saya sudah 10 tahun menaatinya, kok tidak apa-apa? Enggak apa-apa, taati saja. Seperti Nuh ini lah, bertahun-tahun buat yang namanya Batra, belum ada tanda-tanda hujan dan badai akan datang. Tapi toh setelah itu badai itu datang, dahsyat hujannya, dan semua orang mati yang hidup pada waktu itu kecuali Nuh dan keluarganya. Coba kalau dia tidak taat, coba aja. Ya udahlah Tuhan, kelamaan. Oh, mati semua lah. Tidak ada yang hidup. Tapi Nuh kan orangnya saleh, solihah. Soleh ya. Ya, jadi kalian perempuan kan solihah. Soleh ya. Nah. Bersama-sama, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Tuhan mengajarkan saya nah itu, ingat itu ya. 4. Perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi Nuh. Di saat manusia sudah rusak hidupnya dan Tuhan mau binasakan semuanya, Tuhan melindungi Nuh dengan memberikan perintah, membuat apa? Bahtera. Supaya dia itu terlindung dari hukuman itu. Dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, istri anaknya. Perlindungan Tuhan itu nyata. Dalam kehidupan kita juga seharusnya kita memiliki iman yang percaya akan perlindungan Tuhan. Bahwa dia akan melindungi kita. Supaya kita itu saat taat kepada dia, berjalan di jalannya, perlindungan Tuhan itu nyata. Kita itu sulit mengalami perlindungan Tuhan karena kita berjalan di jalan kita sendiri. Lihatlah pengalaman saudara. Begitu saudara salah jalan, ya sudah. Begitu banyak situasi yang saudara tidak harapkan terjadi. Saudara marah, ya biasalah, manusia memang begitu. Kecewa, ya biasa. Putus asa, ya biasa. Saat
Sampai satu saat baru saudara bilang, aku betul-betul menyesal. Makanya sekarang aku memuji Tuhan, aku bisa kembali kepadanya. Itu manusia itu begitu. Tetapi ingat, semua ajaran Tuhan di dalam Alkitab ini adalah jalan-jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Karena saat kita berjalan di jalannya, perlindungan Tuhan itu akan kita alami, akan kita dapat rasakan. Sehingga iman kita pun tidak terganggu, hancur. Perjalanan hidup kita dalam dunia ini memang ada banyak duri, tetapi di dalam banyak duri itu pun kaki kita tahu sekali menginjak di mana tempat-tempat yang tidak berduri. Oh, memang ada banyak lembah, tapi ada jalan lembah-lembah itu indah saat kita taat dan mengikut Tuhan, karena perlindungannya sempurna. Oh, ada banyak ancaman dunia ini, godaan dunia ini, kejahatan dunia ini yang memanah hati kita, menghancurkan hati kita. Tapi saat kita taat dan mengikut Tuhan, perlindungannya itu menuntun kita untuk berliku-liku di jalan dunia ini, di jalan di mana kita tidak dibinasakan oleh segala penghancur kejahatan dunia ini. Makanya selalu ada jalan Tuhan. Di balik kejahatan manusia yang begitu parah, parahnya sampai Tuhan mengambil keputusan untuk membinasakan semua yang hidup pada waktu itu. Parah nggak itu? Parah. Semua yang hidup itu adalah manusia, harus dibinasakan semua. Binatang ikut terbinasa. Tapi di jalan yang akan Tuhan pilih untuk membinasakan manusia-manusia jahat dan berdosa itu, Tuhan memberikan. Saat Nuh memilih untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong, menyediakan perlindungan yang sempurna. Sehingga saat terjadi hukuman, dia dan keluarganya hidup aman. Dan binatang-binatang berpasangan-pasangan itu hidup aman dan damai. Imani itu rahasianya tetap berjalan di jalan Tuhan. Sekarang sudah ada banyak duri-duri yang sudah lalui, tapi Tuhan akan menjaga kakimu supaya tidak terinjak duri-duri itu. Ada banyak masalah yang sudah hadapi, tapi Tuhan akan melindungi saudara sehingga masalah-masalah itu tidak menghimpit dan membinasakan saudara. Ada banyak kekecewaan yang saudara alami di dunia ini, tapi berjalan dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin hatimu untuk tetap kuat menghadapi segala macam persoalan yang mengecewakan itu. Makanya Tuhan itu perlindungannya ya dan amin. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Luar biasa. Kehidupan yang baru. Nah, Tuhan juga berjanji bahwa setelah selesai hukuman air bah itu dan semua manusia mati, yang hidup pada waktu itu tidak ada yang hidup, mati semua kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada bersama-samanya di Batra. Tuhan memberikan janji bahwa Dia tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Itu ada janji yang baru, kehidupan yang baru, masa depan yang baru. Ingatlah bahwa
dalam hidup kita juga kita akan mengalami situasi yang sulit. Kita tidak ada pilihan karena kita ini lemah. Dengan kejatuhan kita barangkali, keputusan yang kita pilih salah barangkali, jalan yang kita pilih salah. Bertahun-tahun kita jalan itu dan kita percaya, oh ini bisa memberikan saya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keuntungan. Sudah bertahun-tahun jalan di situ, tidak temu-temu jalan yang baik. Ya kan? Coba saudara yang sudah salah jalan ini, sudah menemukan nggak apa yang saudara mau? Makin hancur. Percayalah, makanya hati-hati dalam hidup ini. Tidak mudah membuat pilihan, walaupun menarik, walaupun indah, malah keindahan itu banyak duri yang menghancurkan dan saudara tidak bisa lepas darinya. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, ingat bahwa masalahmu akan berakhir. Itu pengalaman kita, bukan? Ya. Dalam hidupmu, coba ingat-ingat masalah yang berat yang pernah saudara alami. Berat sekali, sampai napas pun satu-satu. Saking beratnya itu loh. Ya kita manusia ya begitulah. Bukan berarti ada yang super, tidak ada. Kita semua sama. Ada masalah napas jadi satu-satu. Aduh, begitu. Memang begitu. Ada masalah yang berat. Kita mendekat kepada Tuhan, berjalan di jalannya, Tuhan bebaskan. Lepas dari masalah. Dan apa hati kita itu begitu penuh bahagia. Wow, itu kan yang pernah saudara dan saya alami. Ada plong gitu loh di dalam hati kita. Jadi masalah yang kita hadapi ini karena kesalahan kita, atau ada sesuatu yang Tuhan izinkan supaya kita belajar darinya, itu pasti akan berakhir. Jadi saat yang saudara sekarang ini, yang wajah-wajah saudara ini yang ini merundung duka ini karena masalah, ya. Percayalah bahwa masalah ini pasti akan ada akhirnya. Karena aku mau berjalan di jalan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Janjinya pasti melepaskanku. Dan saudara, waktu itu ketemu dengan teman, wajahnya akan berbeda. Sampai temanmu itu bingung, loh kok hari ini wajahmu kok kayak malaikat ya, lain ya wajahmu ya. Iya, selama ini kan aku lagi bergumul dengan masalah yang berat itu, dan Tuhan sudah mengatakan sudah berakhir, karena aku sudah memilih Dia, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepadaku. Begitu. Itu yang dialami oleh Nuh. Setelah hukuman besar karena kesalahan manusia itu terjadi, Tuhan memberikan hidup yang baru. Bersama-sama, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Tuhan ingat itu. Mantap Tuhan itu. Mantap. Luar biasa. Kesimpulan. Bersama-sama. Stop. Bersama-sama, yang suaranya sama-sama. 1, 2, mulai. Tuhan